on kamera dan bertahan sampai akhir, tentunya kita mempunyai door prize. Door prize sangat menarik Bapak Ibu. Door prize-nya ini adalah buku dari narasumber kita. Ada 2 buku dari karya Bapak Dr. Ahmad Said Matondang, ME. Lalu 2 buku lagi kita akan mendapatkan dari Bapak almarhum Pak Munif Khotib. Jadi Bapak Ibu boleh nanti aktif lalu bertahan sampai akhir ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Dan supaya kita memulai acara ini dengan hikmat, boleh saya lihat senyumnya dulu Bapak Ibu. Nah, kalau senyum itu auranya positif Bapak Ibu ya. Boleh, senyum itu ada rumusnya Bapak Ibu. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ih, cakep-cakep ya wajahnya, Masya Allah ya. Dari Sabang sampai Merauke kita berkumpul di Zoom ya untuk mendapatkan ilmu dan tips terkait service excellence dan keberhasilan dalam PPDB. Ya, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita untuk bisa bergabung dalam Zoom hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, yakni Nabiina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bertatap muka secara online dalam acara Seminar Nasional Pendidikan dengan tema Service Excellence dan Keberhasilan PPDB. 7 Desember 2024. Baik, selanjutnya yaitu speaking dan sambutan yang akan disampaikan oleh CEO Les Global kepada Mr. Zainali. Kami silakan. Terima kasih kepada MC yang luar biasa siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu hebat luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Nice to meet you again. Selamat datang yang pertama kali hadir dalam acara Les TV yang diselenggarakan oleh Les Global Learning Center. Welcome, selamat datang. Mudah-mudahan kali ini kita dapat bersilaturahmi, dapat sharing bersama, dan dapat bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehat walafiat. Hari ini hari yang luar biasa bagi saya. Hari ini banyak kedatangan teman-teman, para mentor, para senior saya dari Muhammadiyah, khususnya cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada yang sama-sama kami hormati Ustadz Said Matondang, Kiai kita bersama, yang akan menyampaikan ilmunya kepada kita semua hari ini. Mudah-mudahan kita bisa petik manfaatnya, mudah-mudahan kita happy mengikutinya. Terima kasih juga bersama kita Ustadz Hifni, ada Ustadz Khaidir yang hadir di studio. Tidak kalah semangatnya, support acara kita luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman Allah limpahkan pahalanya atas semua yang bersangkutan untuk proses dan juga berjalannya lancar acara kita siang hari ini. Bapak Ibu, ingin kita sama-sama melaksanakan afirmasi positif sebelum kita mulai acara kita. Boleh sama-sama kita on camera. Assalamualaikum. Boleh melambaikan tangannya. Luar biasa. Baik, berhubung saya asli dari Amerika Serikat, kita afirmasi positifnya dalam bahasa Inggris. Bersedia? Bersedia. Luar biasa. Oke, boleh on camera semua, on mic semua, saling mengikuti, saling support.
Baik, luar biasa. Oke, kita menyatakan today, kita tunjuk pada hari ini. Today, ya boleh diikuti sudah in camera. Kita tunjuk ke bawah. Today, boleh. I am focus. Baik, hari ini saya fokus. Kita ulangi lagi. Today, I am focus. Luar biasa. Satu lagi. Today, I am happy. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Berhubung kita di sini ada ahli dalam energizer dan ice breaking, saya tidak berani panjang lebar. Mudah-mudahan beliau akan menghibur kita semua. Yang akrab mungkin yang sudah mengenal daripada cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, lebih akrab dikenal dengan Wan Abul. Tepuk tangan untuk Wan Abul. Silahkan kita undang. Luar biasa. Silahkan. Beliau akan menghibur kita dengan sedikit ice breaking. Silahkan. Oke. Amazing. Masya Allah. Ini merasa terhormat di sini. Oh, pakai bahasa Arab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, nama saya Wan Abud. Ada dari Muhammadiyah Kebayoran Baru. Alhamdulillah di sini bersama pemirsa semua, hadirin semua, mudah-mudahan barokah. Iya. Ini bahasa Arab menjadi ini. Iya. Bahasa Inggris. Ini alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, masya Allah, ini acara fenomenal, seminar nasional. Ya, hari ini saya merasa terhormat. Tapi sebelum itu semua, kita ice breaking dulu ya. Tadi pembawa acara mengatakan ya, senyum ke kiri berapa senti? 2 senti, ke kanan 2 senti. Berarti kita senyum jogger. Ya gitu ya. Lebaran dikit. Iya. Ada dong seperti ini. Tolong kamera begini. Takut ini. Ya, baik. Ini langsung saja. Dari Sabang sampai Merauke, ketemuan Abud makin oke. Iya. Baik, karena kita semuanya berada di depan kamera, maka kita gerakan ice breakingnya hanya menggunakan tangan dan nyanyian. Setuju? Setuju. Iya, kita setuju. Siapa tuh caranya ya? Baik para pemirsa, kita menggunakan ini dulu ya, apa namanya, pemanasan dulu. Jadi tangannya seperti ini. Satu, bisa diikutin ya. Ini beneran dikit ya. 1, ya, 2, 3, 4, ke bawah, 5, 6, tepuk tangan 2 kali. Bisa? Sekali lagi. Ikuti ya para pemirsa semua ya. 1, 2, 3, 4. Dengeran suaranya ya. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya, bisa semua? Bisa semua. Alhamdulillah. Kita coba ya. Iya. Ini untuk menghangatkan suasana. Wah, ini sini ada Bu Khalis, masya Allah, senior saya Bu Khalis ya. Ada siapa lagi nih? Waduh, banyak ya. Wah, ada Pak saya juga. Ini mah bukan senior saya lagi nih. Ya, jadi siap ya. Kita nyanyi pakai lagu Pada Hari Minggu ya. Contohnya ya, simulasi dulu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, ini
delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, ya kayak gitu ya, bisa ya, bisa ya Bapak Ibu ya, bisa. Nanti bisa dicontohkan ke anak-anak waktu pelajaran kepanduan atau yang lainnya. Siap? Sekali lagi, nanti pas tik-tik-tik tak-tik-tik-tak-tik-tiknya agak cepat tuh ya, tik-tik-tak-tik-tik-tak-tik-tik. Iya. Oke, siap. Once more, siap. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, itu suara patung kuda. Iya, salam. Iya, bisa Bu ya? Bisa. Ya kalau prinsip melakukan itu insya Allah tangannya kayak Popeye ya, gede-gede semua. Langsung ya. Baik, waduh Bapak Ibu semua yang berbahagia, ya senyumannya makin cerah lagi ya. Ketemu lagi dengan Wan Abud insya Allah di acara Tes Global next-nya ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya semangatnya ya. Kita jadi teringat kalau lagu-lagu zaman dulu ya, anak kecil ya, pada hari Minggu dengan lagu Delman ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, selanjutnya itu sambutan dari Sekretaris Majelis Tikdasmen dan PNF Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru. Kita panggil Bapak Muhammad Yuni SP. Kepada Pak Yuni di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmati taubah. Alhamdulillahi ala nikmati huwa. Puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, taubat dan ukhuwah persaudaraan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati di sini ada Ustadz Ahmad Said Matondang selaku pimpinan PCM Kebayoran Baru yang hari ini insya Allah akan memberikan materi terkait dengan Service Excellence dan strategi PPDB. Dan yang sama-sama kita hormati di sini juga ada CEO Les Global Learning Center yang insya Allah semakin sukses, semakin berkah dan semakin bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah hari ini tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang berbahagia yang hari ini sehat, yang hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu peserta seminar nasional. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya selaku perwakilan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru dalam hal ini di bidang Majelis Tikdasmen, saya selaku sekretaris Majelis Tikdasmen yang mana memang mengikuti bagaimana perkembangan PCM Kebayoran Baru terutama di bidang pendidikan yang insya Allah hari ini semakin banyak peminat, banyak murid. Per hari ini sudah totalitinya ada 2.959 peserta didik di lingkungan Muhammadiyah Kebayoran Baru dari SD, SMP, dan SMA. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Said selaku Ketua PCM yang bagaimana mengelola pendidikan di Muhammadiyah Kebayoran Baru hingga sukses sampai siswa yang
2099 ini hingga kita tolak pada PPDB sebelumnya, yang insya Allah hari ini PPDB di 2025-2026 akan berlimpah dan tentunya menjadi menjadi pilihan masyarakat. Itu saja mungkin dari saya selaku Sekretaris Majelis Dasman yang mewakili pimpinan cabang menyampaikan sambutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hifni yang telah menyampaikan sambutannya. Masya Allah, semoga kita bisa memahaminya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ke acara inti. Sebelum ke acara inti, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Nama Bapak Dr. Ahmad Said Matondang ME. Pak Ahmad Said ini merupakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Kebayoran Baru. Pak Ahmad Said kelahirannya Medan, Masya Allah, keras Pak ya, 13 September 1979. Wah, sangat muda banget Pak. Jalan Metro Jaya, alamatnya di Jakarta Timur Bapak ya. Boleh yang mau catat nomor handphonenya, ada di 08 18 48 2427. Bapak ini kesehariannya adalah dosen atau wakil dekan 3 Fikes Uhamka, Masya Allah. Pendidikannya yaitu S1 Ekonomi Islam tahun 2004, lalu S2-nya juga Ekonomi Islam linear Pak ya, tahun 2016 lulusnya. Dan Masya Allah sekali Bapak ini S3 Ekonomi Islam. Di sini tertulis masih berlangsung, tapi sudah wisuda Pak ya? Masih tahap wisuda mungkin ya? Belum. Oh, Masya Allah, kita doakan semoga dilancarkan ya Pak ya, dipermudah ya Pak ya. Amin. Email Pak Said, said.matondang@uhk.ac.id. Dan Masya Allah experience beliau ini sangat luar biasa ya. Pertama, International Academic Recharging Jepang tahun 2011 dan 2017. International Visiting Education Malaysia and Singapore tahun 2013 sampai 2022, Masya Allah. Delegate in Asia Education Expo Singapore tahun 2014. International Education Recharging Beijing tahun 2016. International Education Visiting Finlandia, Swedia, Belanda, dan Estonia tahun 2019. Dan Bapak pernah mengikuti tilawah Al-Quran bersama, Masya Allah, Mesir tahun 2021, keren sekali ya. International Inspiring Education di Turki tahun 2022. International STEM Collaboration Aussie Australia ya, Juli 2023. Leadership Camp for Future Leaders Skotlandia London Swiss Oktober 2023. Lalu International Visit Inspired Madinah tahun 2022. Masya Allah, luar biasa sekali ya pengalaman dari Pak Ahmad Said. Selanjutnya Pak Said ini juga aktif dan membuat karya ya Pak ya. Ada beberapa buku beliau yang dibuat dan diterbitkan ya Pak ya. Selain itu Bapak Ahmad Said juga aktif dalam organisasi ya Pak ya. Organisasi beliau pertama Ketua OSIS, Masya Allah, Ketua OSIS SMP yang Pendap Medan 94, Ketua OSIS STM Perkapalan Jakarta 97, Ketua PKIMM FAI Huhamka tahun 2000, Ketua MPM Huhamka 2003 sampai 2004, Ketua MKKS MDKI Jakarta 2012 sampai 2014, Ketua MTDK PCM Kebayoran Baru 2010 sampai 2015, Ketua Majelis Dikdasman PCM Kebayoran Baru 2015 sampai 2022, Ketua PCM Kebayoran Baru 2022 sampai 2027. Masya Allah, ini yang sedang berlangsung ya Pak ya. Lalu Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren PWM DKI Jakarta, ini juga sedang berlangsung 2022 hingga 2027. Dan Wakil Ketua PDN Jakarta Selatan 2015 sampai 2022. Masya Allah. Nah, ini prestasi ekskul dari Bapak Dr. Ahmad Said, mahasiswa lulusan terbaik FAI Huhamka
2004 adalah juara umum MTQ mahasiswa UMK. 2000 juara 2 tahfiz Quran. 2003 di Gorontalo, juara 3 tahfidz Quran di Gorontalo juga ya Pak ya, juara 3 tingkat mahasiswa di Syarif Hidayatullah MTQ tahun 2003, Masya Allah. Finalis MTQ internasional juga di Iran 2009, pernah mendapat medali emas kepala sekolah cemerlang dalam International Olimpiade Quran di Jakarta 2015, dan juara 1 Gender Award kelompok kepala sekolah Kementerian Peranan Wanita tahun 2015. Luar biasa. Nah, ini adalah karya tulis dari Bapak Ahmad Said. Ini bisa dibeli Pak ya, ada di toko mana Pak? Ada judulnya, ya Pak, di mana Pak? Ada di Kebayoran Baru. Masya Allah, ada di Kebayoran Baru ya Pak ya. Bisa nanti dihubungi ya Pak ya kalau kita berminat buku dari karya tulis oleh Pak Ahmad Said. Ini luar biasa. Judulnya ada pertama, Imam Robati Spirit and Ideas, The Grade of Receiving, Tumbuh dan Berkembang, Induktor Era, Semesta Bertakbir. Ya, ada satu lagi ya, itu kurang terbaca. Nah, ini Masya Allah ya, luar biasa. Baik, langsung saja kita panggil narasumber kita ya. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu silakan di on kameranya dan fokus untuk menerima materi kita pada hari ini berkaitan tentang service excellence dan keberhasilan PDD. Kita sambut Bapak Dr. Ahmad Said Matanda ME. Kepada Bapak Ahmad Said, kami silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua, para peserta seminar nasional yang kita muliakan, tentu CEO kita Ustaz Ibrahim Ali yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk diskusi kita pada siang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, salam kenal. Kami dari Muhammadiyah Kebayoran Baru, dan saat ini kami membersamai kegiatan kita, bagaimana kita mengembangkan sekolah sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat kita. Hadir bersama kami para praktisi pendidikan juga, khususnya yang ada di Kebayoran Baru, ada Kepala SD Muhammadiyah 5 Ustadz Ali Yusuf Syakir, ini bergerak di malam. Kemudian ada Ibu Fakhris Mohtar, Kepala SMP Muhammadiyah 9 di Limau. Kemudian ada Kepala Ahmad Saifuddin, beserta wakil. Terlihat ada Bu Ranti, ya, Kepala SMA Muhammadiyah Jakarta, dan kemudian ada Bu Lena atau Pak Farid, saya lihat dari SMA Muhammadiyah 3, SMP Muhammadiyah 8B di Jakarta. Bapak Ibu semua yang saya muliakan, beberapa kolega-kolega yang berasal dari Muhammadiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih. Kita sharing bagaimana kita bisa mengembangkan sekolah kita, memajukan sekolah kita, kemudian nanti sekolah kita akan menjadi pilihan masyarakat. Ini adalah beberapa pengalaman yang kita lakukan, di mana kita juga pernah mendapatkan pengalaman sekolah kita menjadi sekolah yang belum atau tidak. Kita lanjut. Yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, kami merujuk dari firman Tuhan kita dari Al-Quran, dan katakanlah, ya, boleh PPT-nya next ya, berinovasilah, ya, jadi bekerjalah, berbuatlah, berkreasilah, maka Allah
pencipta kita akan melihat inovasi itu, begitu juga dengan Rasul kita dan juga tentu orang-orang yang akan melihat aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Selanjutnya, next. Bapak Ibu yang berbahagia, ini juga menjadi rujukan kita dari sang teladan insan kamil ya, dari agama Islam, Nabi Muhammad SAW. Beliau berpesan kepada kita, afdalul a'mal, ya, jadi pekerjaan yang paling utama adalah memberikan service excellence, memberikan perbuatan-perbuatan yang membahagiakan, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati para customer kita. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita perlu memberikan layanan yang maksimal kepada para customer kita, sehingga nanti customer akan kembali memilih sekolah-sekolah kita. Next. Bapak Ibu yang berbahagia, kami punya pengalaman, kondisi kami sebelumnya ya. Kami memiliki pengalaman yang cukup berat, nanti kami dibantu tambahan oleh para pimpinan-pimpinan sekolah ini. Kami dulu pernah memiliki guru dan karyawan yang memiliki fixed mindset dalam bekerja. Nah, ketika kita memiliki tenaga yang fixed mindset, tentu maka pemberian layanan ya kepada para customer kita itu menjadi sesuatu yang sangat bermasalah. Tentu saja ketika layanan tidak baik kepada customer, maka customer merasa tidak nyaman berinteraksi dengan kita. Akhirnya menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat atau customer kita. Kemudian penataan building image serta sarana prasarana yang kurang, kemudian tidak diterapkannya reward dan punishment. Tentu sebagai sekolah, kami ini sekolah swasta ya, kita sekolah swasta ini, apabila kita tidak memiliki jumlah murid yang memadai, tentu akan berefek juga kepada pendapatan kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kami kemudian berbenah ya. Kemudian kita mencoba memperbaiki kondisi-kondisi kita itu. Next ya, selanjutnya kemudian kita membangun new performa sekolah kita, maka kita kemudian mencoba memperbaiki mindset dari para guru-guru kita, karyawan kita. Sehingga next ya, boleh PPT-nya. Jumlah customer kita hari ini terus bertambah. Kemudian kita coba benahi building image dan sarana prasarana. Kemudian kita dengan bertambahnya jumlah customer kita, tentu kita bisa memberikan salary yang cukup kompetitif. Tentu ini bagian dari kita bisa memberikan reward dan punishment. Next, Bapak Ibu yang berbahagia, ini pengalaman kita. Selanjutnya, next, ada grafik ya, kami sampaikan. Grafik sekolah kita ini memang dari tahun ke tahun, yang sebelumnya cukup rendah. Ini Pak Aib ini pernah, SMA kita ini pernah memiliki jumlah murid 800, kemudian turun ya, kemudian tinggal ya. Sehingga kemudian kita benahi, dan alhamdulillah hari ini Pak Aib memiliki siswa lebih dari 1.400. Kemudian ada Bu Kholis. Bu Kholis ini pernah memiliki sekolah sebelum beliau memimpin berjumlah hampir 500 ya, tapi kemudian ada layanan yang kurang baik sehingga muridnya berkurang ya, customer tidak percaya lagi dengan kita, sehingga beliau pernah mencapai jumlah murid 100 ya. Begitu juga ada Bu Lena, beliau pernah sekolahnya memiliki hampir murid 700, kemudian turun ya, dan saat ini kita perbaiki dan beliau sudah kembali lagi memiliki murid hampir 300 lebih ya. Nah, inilah sekolah-sekolah yang coba kita kemudian perbaiki, kita kembangkan, kita lakukan service excellence ya, perbaikan. Next. Nah, service excellence apa yang pertama tentu perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Lanjut, next. Customer kita, Bapak Ibu yang berbahagia, tentu para pimpinan sekolah, para guru, itu mencintai layanan. Sebagai tenaga administrasi dan sebagai apapun ya, security
dari lembaga kita. Namun ketika kita tidak memberikan layanan yang maksimal, maka customer akan meninggalkan kita. Next. Selanjutnya, karena kita tahu Bapak Ibu yang berbahagia, paradigma customer kita di era digital ini menginginkan kemudahan, ya, menginginkan kenyamanan, menginginkan kecepatan, dan menginginkan adanya informasi, ada publikasi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, ketika lembaga kita tidak mencoba beradaptasi dengan paradigma customer ini, maka lembaga kita, terutama sekolah kita, akan ditinggalkan oleh masyarakat. Jika kita lihat hasil survei, mengapa pelanggan itu meninggalkan kita, maka kita akan bisa lihat hampir 82%. Boleh next PPT-nya. Customer kita itu akan meninggalkan kita itu hampir ya 82%. Itu karena kecewa dengan pelayanan kita, kecewa dengan perilaku kita. Terus Bapak Ibu semua lembaga-lembaga, restoran kah, rumah sakit kah, mall kah, warung-warung kah, apabila customer itu kecewa dengan layanan kita yang lambat, kemudian tidak ada keramahan, tidak ada kenyamanan, maka mereka pasti akan meninggalkan kita. Oleh karena itu ini yang perlu kita perbaiki. Nah, kita lanjutkan. Next. Bagaimana service excellence itu tetap memberikan layanan kepada customer kita, memberi layanan sepenuh hati, walaupun kadang-kadang yang kita layani tidak punya hati ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang customer kita ini merasa raja, tetapi kemudian tidak berlaku sebagaimana seharusnya seorang raja ya. Lanjut, next. Apa efek dari service excellence itu? Tentu menciptakan kesan yang positif, meningkatkan kepuasan customer, dan saat ini kita merasakan ya bagaimana customer itu percaya dengan lembaga kita. Lanjut, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dari sisi spiritual tentu kita merasakan Tuhan ya, Sang Pencipta kita itu memberkahi kita itu melalui orang ya. Tentu keberkahan yang kita rasakan tentu karena Tuhan memberikan kebaikannya melalui sarana prasarananya, salah satunya adalah hambanya atau melalui orang ya. Dan hamba manusia memberkahi kita karena layanan kita. Jadi orang senang dengan kita itu karena layanan kita, dan orang benci dengan kita, tidak suka dengan kita, itu juga karena layanan kita atau karena perilaku kita. Next, Bapak Ibu yang berbahagia, kita melakukan pelayanan excellence itu adalah pelayanan 24 jam. Memang ini di luar paradigma banyak sekolah-sekolah, ya banyak para guru, banyak kepala sekolah yang kadang-kadang kalau sudah sampai di rumah, kadang-kadang sudah tidak lagi mau menerima layanan. Sementara kita di Kebayoran Baru memberikan penekanan agar pelayanan harus tetap 24 jam, walaupun ya tentu bisa jadi kita akan meresponnya. Ya kalau sudah malam ada orang bertanya, karena kita sudah tidur kan tidak kita jawab. Ya tapi kita jawabnya besok dan sambil mengucapkan permohonan maaf. Lanjut. Next, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang coba kita perbaiki. Yang pertama tentu excellence in mindset. Nah, kita sangat tahu Bapak Ibu, buku-buku yang menjadikan mindset kita ini sangat bagus, tentu buku-buku yang ditulis oleh Bapak almarhum Munif Khatib ya. Bapak Ibu, next. Ini buku-buku yang kami gunakan. Ya, kami selalu menggunakan buku-buku ini di dalam rapat-rapat, di dalam diskusi-diskusi, di dalam kultum-kultum ya, setiap rapat guru ya, bahkan kenaikan guru tetap, pegawai tetap, calon guru tetap dan seterusnya, kami minta agar para karyawan kita itu, SDM kita itu meresum buku-buku yang ditulis oleh Pak Munif Khatib ini almarhum, sehingga kami merasakan hari ini bagaimana layanan kita itu semakin baik. Nah, selain tentu buku-buku, next, lanjut, buku-buku yang kita tulis juga tadi yang kami sampaikan tadi, ada buku-buku bagaimana The School in Digital Era, ini adalah apa yang kita lakukan selama mengembangkan sekolah kita. Lanjut saja, lanjut, next. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa sekolah ya
Alhamdulillah kami beberapa tahun ini dikaruniai kepercayaan ya untuk menjadi tempat belajar bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah se-Indonesia. Nah, salah satunya ada sekolah yang gedungnya hanya seperti ini, ya. Kemudian di depannya itu next di depannya itu adalah parkir jualan orang-orang jualan, kemudian ada toilet umum next ya next. Nah, itu belajar di kita, kemudian dengan segala keterbatasan yang selama ini mereka hanya menerima murid kadang-kadang 2, 5 ya, sekolah-sekolah kita, tetapi setelah kemudian belajar berubah mindsetnya, tahun ini ya mereka sudah menolak murid, memang karena kapasitasnya. Jadi kapasitas sekolah yang sudah tidak ada, sehingga mereka kemudian menutup pendaftaran karena sudah tidak ada lagi sarana prasarananya. Lanjut nextnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, kita meyakini ya, next kesuksesan adalah 95% mindset, 5% strategi. Ya, ini perlu kita yakini bahwasanya selama kita berpikir afirmasi, tadi kata Pak Direktur, Pak CEO kita, afirmasinya harus positif, mindsetnya harus dibangun positif. Insya Allah kita bisa. Yakin bahwasanya yang kita kerjakan akan baik. Maka alam semesta ya, semestaku istilahnya gitu ya, semesta insya Allah akan mendukung. Karena itu lakukan mindset yang baik. Kesalahan banyak orang seringkali menjadikan 5% ya. Apakah masih terdengar? Masih Ustaz. Mungkin ya, lanjut ya. Baik, terima kasih. Oke, ini PPT-nya yang ini ya. Lanjut yang berikutnya yang kita lakukan adalah excellence in curriculum and school activity. Nah, Bapak Ibu ini ada para kepala sekolah, bagaimana kemudian setelah mindset yang kita perbaiki, kemudian itu bagaimana kita memberikan light dalam kurikulum dan school activity. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau di PPT yang saya sampaikan itu memang kita membreakdown ya, bagaimana kurikulum kita tidak seperti yang dilakukan oleh diberikan oleh pemerintah, karena kita yakin pemerintah memberikannya secara standar. Nah, kita tentu bisa melakukan inovasi-inovasi, melakukan kreativitas sehingga kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita, walaupun kita tetap akan memberikan laporan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kami ya di antara contoh yang kita lakukan inovasi kurikulum itu adalah contoh di SD ya. Di SD itu kan ada program dulu pernah ada program magang ya. Nah, di sekolah kita ini ada magang cita-cita. Ini sebagai contoh saja. Tentu banyak aktivitas-aktivitas kegiatan yang lain yang nanti kami boleh tawarkan kepada Bapak Ibu untuk bisa bersilaturahmi ke sekolah kita, bisa sharing ya, karena tentu dalam waktu yang sangat terbatas ini kita tidak bisa memberikan banyak ya. Tentu kami juga sangat senang apabila nanti Bapak Ibu para pengambil kebijakan di sekolah-sekolah lain bisa sharing dengan kita ya. Baru beberapa waktu yang lalu ada sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah di non Islam juga bersilaturahim dengan kita, sharing ya, bagaimana pengembangan sekolah kita. Ini Bu Ranti, Pak Aib itu pernah sering didatangi oleh sekolah-sekolah dari mana itu samping PP Muhammadiyah, Bu Ranti? Sekolah Kanisius, apa? Yang di samping PP Muhammadiyah. Iya, Kanisius pernah magang juga siswanya ke kita Ustaz. Ya, itu. Nah, ini sharing-sharing kita. Jadi sekolah kita ini inklusif, bukan eksklusif. Ya, nanti kita sharing. Nah, tentu Bapak Ibu selanjutnya kita pernah juga ya, sebagai contoh pernah membuat camping. Camping kebanyakan orang sering kali di bumi perkemahan. Nah, kita melakukan camping itu kapal perang, camping di camp-camp pelatihan tentara ya di Halim dan seterusnya. Ini bagian dari inovasi activity school activity yang coba
Selanjutnya Bapak Ibu, ini sambil nanti saya minta testimoni endorse dari para pimpinan sekolah sedikit saja nanti ya, masing-masing kepala sekolah bisa memberikan support bagaimana pentingnya service excellence. Tapi paling tidak yang ketiga, tentu kita memiliki excellence in SOP, Standard Operational Procedure. Kita memang meminta kepada sekolah-sekolah agar memiliki standar operasional prosedur dalam mengajar, ya, kemudian berkomunikasi dengan orang tua, kemudian bagaimana memberikan sapaan dengan orang tua dan seterusnya ya. Ini tentu ada di PPT, nanti kita akan share, kita sampaikan. Dan yang terakhir tentu Bapak Ibu, kita excellence in marketing and promotion. Nah ini tentu yang paling penting agar PPDB kita ini bisa PPDB yang diminati oleh customer kita. Bapak Ibu, semakin banyak variabel yang kita tawarkan kepada customer kita, tentu akan semakin besar peluang customer memilih sekolah kita. Ya, Bapak Ibu, inilah yang kita lakukan variabel-variabelnya. Ya, salah satunya tadi seperti One Abut itu, kita punya brand ambassador. Ya, ini bagian dari mempromosikan sekolah kita agar PPDB kita semakin diminati oleh masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, promosi yang paling penting itu memang layanan prima, ya, service excellence kita. Kemudian ada media digital tentu, kemudian ada brosur dan majalah. Ini kita lakukan. Tetapi yang paling penting sebenarnya tadi, kalau kita lihat survei 82% itu adalah service excellence, majalah, dan seterusnya itu bagian dari penambah, ya, penghias dari promosi-promosi kita. Nah terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, tentu sekolah kita itu perlu dikomunikasikan. Dalam bahasa kami ini banyak bekerja. Nah sekolah kita ini harus banyak dibicarakan, banyak didatangkan orang lain, ya, untuk kita sampaikan visi sekolah kita. Ini mungkin ya beberapa hal kita manfaatkan. Bapak Ibu izin Ustaz Zain berkenan mengizinkan untuk sharing sedikit 2-3 menit dari para pimpinan sekolah kita betapa pentingnya service excellence yang dilakukan oleh kita, sehingga hari ini sekolah-sekolah kita mendapatkan kepercayaan masyarakat. Mohon berkenan ada Ustaz Sakit dulu mungkin dari adik-adik paling bawah dari SD, 2 menit 3 menit yang sedang belajar, sedang kuliah di kelas doktoral di UNY. Silakan Ustaz Sakit. Siap, Ustaz. Bergabung Ustaz. Setengah jam boleh, tidak ada masalah. Jadi memang lebih banyak diskusi kan. Silakan Ustaz Sakit ada. Kalau tidak ada Ustaz Sakit, cek. Bu Kholis. Nah, ada Ustaz Bu Kholis dulu, silakan Bu. Cek. Ya Ustaz Said. Selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang terhormat Ustaz Said, Ustaz Zain, terima kasih bertatap muka kembali walaupun hanya via Zoom, dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom. Alhamdulillah senang sekali bisa silaturahmi lagi, insya Allah, karena sering banyaknya silaturahmi ingin menambah rezeki kita dan insya Allah memperpanjang usia kita ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya, namun ini bukan bermaksud ya Bapak Ibu untuk menggurui, jadi merasa tersanjung Ustaz Said kalau selalu menyampaikan dari Limau. Teman-teman memang senantiasa saling menginspirasi, baik dari Ustaz Syakir, dari Kepala SD Buma, ada wakilnya juga Bu Lena dari SMP 8, dan kakak kita dari SMA Muda Pak Air dari Pusuranti. Bapak Ibu, memang sempat kami, terutama saya di SMP Muhammadiyah 9, dulu mungkin Muhammadiyah Limau jadi pusatnya pendidikan Muhammadiyah ya terutama. Namun ketika beberapa tahun 2000-an, terutama di SMP 9 yang paling mengalami keterpurukan di antara SD dan SMA yang satu komplek. Nah ini menjadi tantangan besar, jadi PR besar bagi kami semua sebagai rekan kader Muhammadiyah
Muhammadiyah. Maka dari itu Ustaz Said dengan penuh support membimbing kami, menyemangati agar kembali bangkit. Dan waktu itu karena saya juga baru dipindah dari SMP 8 ke SMP 9, sehingga ini menjadi tantangan luar biasa bagi kami di SMP 9. Pertama yang kami lakukan adalah mungkin evaluasi diri. Kenapa SMP 9 yang dulunya sempat berjaya kemudian ditinggalkan oleh konsumen kita, customer kita, dan ketika ditanya rata-rata mereka seperti yang di slide-nya Ustaz Said tadi, bahwasanya berapa persen yang meninggalkan sekolah kita, ya memang karena layanan kami yang dirasa sangat jauh dari ekspektasi mereka. Oleh karena itu hasil evaluasi kami betul-betul Bapak Ibu untuk meningkatkan kembali service excellence kami mulai dari internal. Nah, oleh karena itu awal-awal kami setelah mengevaluasi diri, kami berkunjung ke beberapa sekolah mitra, kemudian menyampaikan kembali program-program kami, menjalin kerjasama dan agar trustnya mereka kembali. Nah, itu memang luar biasa perjuangannya. Setiap hari kami harus berkunjung ke sekolah-sekolah, bahkan untuk saat ini pun kami masih lakukan hal itu. Dan setiap tim kami berikan tantangan atau challenge bahwasanya satu tim minimal mereka harus mengunjungi 10 sampai 15 sekolah. Sehingga kalau kami bagi 10 tim, artinya kami harus mengunjungi 150 sekolah. Kalau dari 150 sekolah ini hanya ada satu siswa, itu baru 150 siswa kita. Artinya masih jauh juga. Oleh karena itu selain kami juga tingkatkan layanan, kemudian kunjungan silaturahmi, tentu juga kami banyak program kegiatan yang ada value-nya dan juga nilai promosinya. Salah satunya tadi pagi kami melaksanakan subuh berjamaah di Masjid Raya Pondok Indah bersama seluruh siswa dan orang tua, hadir sekitar 500 siswa dan orang tua kami, dan itu juga via Zoom bersama para jamaah Masjid Raya Pondok Indah. Nah, ini menjadi nilai plus bagi SMP 9 karena hampir semua orang tua dan juga para jamaah di Masjid Raya Pondok Indah itu melihat bahwa kegiatan ini selain ada nilai promosinya tapi juga value-nya. Dan kebetulan tadi pagi memang kajiannya luar biasa sehingga mengharu biru. Nanti boleh dilihat di sosial media kami di SMP Muhammadiyah 9, baik di Instagram, Facebook maupun YouTube dan TikTok. Nah, itu salah satu kegiatan-kegiatan yang kami banyak melibatkan masyarakat. Karena selain untuk menjalin silaturahmi juga ada nilai promosinya. Dan selain itu juga sosial media kami senantiasa harus konsisten. Setiap hari tim humas kami harus menyampaikan program-program kegiatan SMP 9. Tujuannya agar masyarakat melihat kembali bahwasanya SMP 9 sudah kembali bangkit, banyak kegiatan yang bernilai positif dan berdampak baik untuk Ananda semuanya. Sehingga sedikit demi sedikit alhamdulillah kepercayaan masyarakat sudah kembali ke SMP 9, bahkan hampir 50% yang dulu dari SD Muhammadiyah 5 tidak ada satupun siswa masuk ke SMP 9. Untuk beberapa tahun terakhir ini hampir 50% dari SD Muhammadiyah sudah kembali melanjutkan di SMP 9. Begitupun juga kami, karena kami saling mengendorse ya Bapak Ibu. Kepala SD Muhammadiyah mengendorse SMP 9, SMP 9 juga mengendorse SMA Muga, sehingga hampir 50% lebih. Bahkan kalau SMP itu hampir 80% semuanya masuk ke SMA Muhammadiyah 3. Nah, itulah kita di MO itu dari kepala SD, SMP, SMA maupun SMK kita saling mengendorse, saling menginspirasi, dan tentunya saling berkesinambungan. Program-program dari SD bisa dilanjutkan di SMP, begitupun program di SMP nanti bisa dilanjutkan di SMA. Nah, ini salah satu cara kami agar konsumen kita tidak kemana-mana, hanya di Limau saja bisa menempuh pendidikan dari SD hingga SLTA. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu. Jadi memang ketika pertama kali saya ke SMP 9 yang kita benahi terlebih dahulu internal kita. Kita harus membentuk teamwork yang solid
dan semuanya harus kerja keras, kerja ikhlas dan membantu agar mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dan tentunya juga layanan ini nomor satu. Kalau layanan kita baik sehingga orang tua puas, maka orang tua ini yang akan menjadi promosi kita ke yang lain. Tapi sekali saja mereka mengecewakan kepercayaan kita, maka ini juga akan menjadi promosi buruk bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu pastikan betul-betul bahwasanya layanan kita kepada konsumen kita, terutama kepada siswa kita dan kepada orang tua kita clear. Jangan sampai ada lagi nanti hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya kita meminimalisir mungkin kalau perlu kita betul-betul harus zero complaint ya. Nah, itu juga bisa kita lihat di web kita Bapak Ibu, bahwa ada ulasan tidak baik, segera tidak lanjuti, segera atasi, jangan sampai melakukan pembiaran sehingga ini akan menjadi promosi buruk untuk sekolah kita. Nah, mungkin itu yang pertama-tama kami lakukan. Bisa jadi nanti di SMP 8, SD ataupun SMA bisa ditambahkan. Nah, jadi itu saja mungkin Ustaz ya, sekali lagi apa yang kami lakukan hampir semua kita kita sepakati bersama di pimpinan Lingopedi School agar masyarakat kembali percaya kepada kita dan terus menitipkan putra putrinya menempuh pendidikan di Muhammadiyah. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Holis. Ustaz Zain masih boleh kita minta Ustaz Ahmad Saifuddin, Kepala SMA 3 yang cukup fenomenal karena beliau menggawangi murid dari 300 sampai saat ini hampir mencapai 1000 orang. Siap. 3 menit, Pak Ahmad Saifuddin. Izin Ustadz Said, perjalanan masih panjang, masih jam 2 siang, kita waktu banyak, tapi insya Allah setelah ini kita akan diskusi. Silahkan ambil waktu seluangnya, sebetulnya kami dengan senang hati menikmati dan mendengarkan. Terima kasih Ustadz. Baik. Terima kasih Ustaz. Monggo Ustaz Aib. Silakan Ustaz Aib. Jangan semuanya biar ada pertanyaan. Baik. Silakan Pak Aib. Terima kasih Ustaz Said, Ustaz James. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Waalaikumsalam Ustadz, ahlan wa sahlan. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang luar biasa, tentu saya Ahmad Saifuddin, biasa dipanggil Pak AF, dan alhamdulillah memang perkembangan dari SMA Muhammadiyah 3 ini cukup luar biasa. Ketika saya 8 tahun yang lalu diamanahkan, karena udah di periode yang kedua, diamanahkan menjadi kepala sekolah, siswanya 300. Nah, tentu dengan berbagai macam kondisi, dengan berbagai macam kendala yang ada, maka ketika itu SMA Muhammadiyah ketiga tidak menjadi pilihan. Bahkan dapat macam-macam labeling, sekolah buangan lah, sekolah tidak diminati masyarakat, sekolah sering tawuran, seperti itu. Nah, tentu awal saya memimpin di tahun 2017 ketika itu 2016 akhir itu punya tantangan tersendiri Bapak Ibu. Bagaimana dulu SMA Muhammadiyah 3 tahun 80 dan 90 itu merupakan sekolah yang diminati masyarakat. Tetapi tahun 2000 sampai 2010-2016 itu tidak diminati masyarakat. Nah, tentu ini ada masalah. Tadinya sekolah diminati, tiba-tiba ditinggalkan. Nah, tentu apa yang masalah? Tentu masalahnya adalah di layanan Bapak Ibu. Nah, layanan ini menjadi faktor utama bagi kita sekolah. Tentu mau tidak mau, suka tidak suka, sekolah ini menjadi salah satu bagian bentuk dari jasa Bapak Ibu. Ketika orang suka dengan jasa kita, maka tentu dia akan
akan senang. Tetapi kalau tidak suka dengan jasa kita, maka dia akan tinggalkan. Nah, kalau hanya tinggalkan masih mending. Tetapi kadang diomongin ke kolega-koleganya, sekolah kita begini. Akhirnya makin lambat laun kepercayaan masyarakat juga makin turun. Nah, tentu pas awal membangun, tentu Bapak Ibu memang guru menjadi tombak utama. Bagaimana kita harus melakukan sebuah perubahan sekolah kita yang menjadi lebih baik. Layanan-layanan guru, layanan-layanan wali kelas ini yang sangat dirasakan kepada siswa dan orang tua. Nah, kami berupaya Bapak Ibu, sebelum saya menjadi kepala sekolah, yang dilakukan oleh Bu Folis datang ke sekolah itu juga kami lakukan Bapak Ibu. Bahkan ke ratusan sekolah kami datangi. Bahkan kami pernah kerjasama dengan kantor pos. Dulu bekerja sama dengan sekolah-sekolah negeri, minta 8355. 8355 itu alamat orang tua. Itu kami kirim brosur melalui kantor pos. Sekolah-sekolah kita datangi, tetapi hasilnya masih kurang Bapak Ibu. Ketika saya sebelum jadi kepala masih nihil. Ekstra sangat sekali kita melakukan sebuah promosi sana sini. Tetapi pas ketika kita pembukaan PPDB itu masih sedikit. Paling hanya dapat 150, 120 gitu. Bahkan ketika sudah mau masuk 2 bulan mau masuk itu baru 2 kelas, baru 3 kelas. Sangat lambat padahal kita sudah melakukan kunjungan ini. Nah, pas ketika saya menjadi kepala sekolah, coba saya analisis apa sih permasalahannya. Ternyata permasalahan yang utama adalah ada di internal kita Bapak Ibu, ada di dalam kita. Nah, ini terkadang kita sebagai pimpinan sekolah tidak memahami, luput ini dari pengawasan kita. Maka saya coba ubah Bapak Ibu pelayanan-layanan kita. Kita perbaiki dalam diri kita. Dengan cara apa? Kami membuat SOP Bapak Ibu. Segala sesuatunya kami buatkan SOP. Ada SOP sebagai wali kelas harus apa? Ada SOP dalam pembelajaran, ada SOP bagaimana tiket, SOP sholat, SOP macam-macam SOP kita buat Bapak Ibu. Nah, sehingga dengan kita memperbaiki ini ada standarisasi layanan yang nanti akan dirasakan oleh orang tua. Dan alhamdulillah lambat laun dengan perubahan-perubahan kita yakinkan saja Bapak Ibu, perbaiki dalam diri kita, perbaiki layanan kita, maka orang akan datang. Nah, terus mindsetnya saya ubah. Tadi kata Ustaz Said, mindsetnya harus diubah. Maka kami ubah mindset kita yang tadinya kita datang ke sekolah dengan luar biasa, kami jadikan orang tua dan anak itu menjadi agen promosi sekolah. Kita jadikan mereka agen-agen promosi sekolah, dan itu lompatannya luar biasa Bapak Ibu. Kita ubah layanan kita, perbaiki layanan kita, sehingga kita jadikan anak dan orang tua dengan layanan kita puas. Maka kita jadikan agen promosi mereka ini. Setelah kita jadikan agen promosi, itu luar biasa ledakan. Dari 300 menjadi 350 jumlah siswa kita, jadi 400, jadi 600, bahkan dari 600 langsung 1000, dari 1000 langsung 1300, 1400, saat ini siswa kita 1500. Nah, ternyata dengan menjadikan orang tua dan anak menjadi agen promosi sekolah kita, ini dampaknya menjadi luar biasa. Karena apa? Orang tua dan anak sudah berani menggaransikan kepada teman-temannya, kepada koleganya, bahwasanya SMA Muhammadiyah itu bagus. SMA Muhammadiyah 3 itu layanannya bagus, layanannya keren. Sehingga orang tua percaya. Ketika sudah ada kepercayaan itu, maka akan jadi biasa. Nah, tentu kami melakukan ini bersama-sama semua, yaitu kami lakukan tadi perbaikan internal kita. Tidak boleh lagi ada jam kosong, tidak ada lagi boleh toilet bau, tidak boleh lagi sekolah kotor, semua kita. Nah, tentu ini butuh kerja keras Bapak Ibu semuanya, perlu konsentrasi penuh bagaimana menjaga layanan-layanan. Nah, setelah itu kita perbaiki, maka nanti program-program dengan sendirinya akan kita munculkan. Program-program pembelajaran, program-program kegiatan, itu dengan sendirinya secara otomatis itu akan menjadi lebih memperkaya diri kita dengan kunjungan. Nah, itu yang kami lakukan di SMA Muhammadiyah 3, dan kami melakukan survei tadi awal Bapak Ibu. Ketika kita melakukan berbagai macam strategi PPDB, kita coba lakukan survei bagaimana sih tanggapan masyarakat terhadap sekolah kita melalui apa. Ternyata tadi melalui layanan dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga,
dari orang tua, dari anak orang tua, itu akan menjadi mesin promosi yang luar biasa. Nah akhirnya ketika itu yang terjadi, maka perbaikan layanan di dalam sekolah itu menjadi yang utama kita layani. Nah itu Bapak Ibu yang kami lakukan di SMA Muhammadiyah 3. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, para praktisi, para pimpinan sekolah, tentu Bapak dan Ibu semuanya diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan kita sekolah kita menjadi sekolah yang diminati masyarakat dan menjadi sekolah. Demikian dari saya. Terima kasih. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Air. Bapak Ibu, ini ada wakil yang menemani Pak Air dalam mengembangkan sekolah Bu Ranti. Jadi bidang kesiswaan ya. Jadi Bu Ranti juga bisa memberikan highlight bagaimana layanan yang diberikan kepada siswa-siswa sehingga SMA 3 hari ini mendapatkan kepercayaan masyarakat. Silakan Bu Ranti, masih bergabung bersama kita? Masih Ustaz. Masih. Ya, silakan. Suara saya terdengar? Iya Bu, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ustaz Said, Ustaz Zain, kemudian Bapak Ibu pimpinan sekolah. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk sharing berkaitan dengan bagaimana kita memajukan sekolah. Tadi sudah disampaikan bagaimana SOP dijalankan, tetapi selain SOP dijalankan, kita juga memberikan banyak pilihan kelas. Itu sangat penting. Kenapa? Karena orang tua itu akan menyekolahkan anaknya di mana anak itu bakatnya lebih menonjol. Jadi di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta ada banyak pilihan kelas, yaitu ada kelas reguler, kemudian ada kelas tahfiz, ada kelas online. Dan untuk tahun ini kita akan berencana membuka kelas olahraga. Apa itu kelas reguler? Kelas reguler itu adalah kelas yang biasa ada di sekolah-sekolah negeri. Itu dari sekolah-sekolah itu ada semua. Tetapi kita ada kelas tahfiz, yaitu kelas di mana anak-anak itu dititik beratkan berfokus pada bagaimana mereka menghafal Al-Quran. Dan ternyata itu adalah kelas yang saat ini menjadi favorit juga karena orang tua sudah melihat bagaimana kita belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, tetapi tanpa boarding school itu juga bisa, dan ini ditawarkan di Muhammadiyah 3. Untuk saat ini kita membuka 2 kelas 30-30, tetapi peminatnya untuk yang kelas tahfiz bisa sampai 200. Jadi seleksinya lumayan berat juga untuk yang kelas tahfiz. Kemudian ada kelas online. Kelas online itu kelas yang diperuntukkan untuk siswa-siswi kita yang biasanya orang tuanya pindah tugas atau atlet yang mereka harus berlatih keras, sehingga mereka tidak bisa selalu hadir di sekolah, dan itu kita fasilitasi, kita layani. Begitu untuk pilihan-pilihan kelas. Selain itu, daya tarik dari SMA Muhammadiyah 3 Jakarta adalah selain dari akademik adalah non-akademiknya. Non-akademiknya, diferensiasi dari SMA Muhammadiyah 3 adalah komunitas atau eskul itu bisa dibentuk oleh anak-anak. Jadi eskul itu tidak disiapkan oleh sekolah, tetapi dibentuk oleh anak-anak, pasti dengan syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya peserta minimal 10 orang. Dengan jumlah siswa 1.500 akan sangat mudah hanya mencari 10 orang. Kemudian anak-anak tersebut bisa mengajukan ke sekolah komunitas yang mereka inginkan. Misalnya untuk saat ini kami mempunyai komunitas Cheers, dan ini baru berjalan 2 tahun, tetapi prestasinya sudah internasional. September kemarin mereka juara internasional di Bali. Dan itu siapa yang membentuk? Yang membentuk adalah anak-anak mengajukan ke sekolah, kemudian ada pesertanya, kemudian mereka mengajukan calon pelatihnya, kemudian pelatihnya akan kita undang ke sekolah, gitu kan. Kemudian mereka juga mengajukan hari dan jam latihan, karena memang kami di SMA Muhammadiyah 3 atau di Mobendi School itu ada TK, ada SD, ada SMP dan SMA. Jadi fasilitasnya kita berbagi. Makanya anak-anak yang ingin mengajukan komunitas harus juga mengajukan hari dan jam latihannya. Setelah komunitas itu di-ACC oleh sekolah, maka apabila komunitas tersebut tanding atau lomba, maka biaya pendaftaran itu sekolah yang menanggung.
kemudian anak-anak juga dapat transportasi, dapat kemudian konsumsi, pelatihnya juga fee-nya dari sekolah. Tetapi kalau komunitas tersebut menang, hadiahnya berapapun itu adalah milik anak-anak komunitas. Sekolah tidak mengambil sedikit pun. Itu merupakan salah satu upaya atau daya tarik sekolah yang menyebabkan anak-anak datang ke sekolah kita, Bapak Ibu. Itu beberapa kegiatan-kegiatan di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Selain memang kami dituntut per semester harus ada kegiatan baru. Termasuk tahun ini kami ada bekerja sama dengan Kopassus. Jadi untuk anak-anak kami yang kelas 10 sebelum mulai pembelajaran, karena tagline sekolah kita adalah School of Leadership, maka leadership-nya lah yang kita utamakan dulu. Bagaimana mereka berdisiplin, bagaimana mereka bertanggung jawab, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah. Sebelum mereka pembelajaran, anak-anak itu kita kirim ke Kopassus dulu selama 1 minggu. Di 1 minggu itulah Kopassus mendidik anak-anak untuk bisa lebih berdisiplin. Jadi kalau anak-anak sudah berdisiplin, bertanggung jawab, insya Allah di pembelajaran sekolah pun tidak terlalu sulit, Bapak Ibu. Itu program-program yang selalu harus kita munculkan, dan selain itu kita juga harus selalu mencari program-program baru sehingga anak-anak kita tidak bosan dengan program-program yang sudah dilaksanakan. Banyak sekali program-program di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Kami menawarkan kalau Bapak Ibu pengen lebih mendalami, monggo kami menunggu di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Itu saja sharing, karena mungkin yang lain juga ingin berbagi. Terima kasih untuk semuanya. Yang terakhir saya akan menyampaikan bahwa jika customer itu puas, maka dia akan bercerita. Dan jika customer itu merasa diperhatikan, maka dia akan datang kembali. Jadi basic layanan kita itu, Bapak Ibu, jadi kita harus memuaskan customer, kita harus memperhatikan, kita harus lebih banyak mendengarkan supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh customer. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratri. Bapak Ibu, mungkin satu lagi dari SMP Muhammadiyah 8 Mindi yang saat ini juga alhamdulillah sudah mulai kembali mendapatkan kerjaan masyarakat. Diwakili oleh Pak Farid, namun kepala sekolah mungkin perlu bersama dulu silaturahim, salam silaturahim untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Ada Bu Lena serta Pak Farid. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Bu Lena masih bergabung. Bu Lena, ada Bu Lena. Silakan, Bu Lena. Masih bergabung, Ustaz. Mohon maaf nih, suaranya udah habis. Keren sekali ya. Makanya ada sesi sharing, aduh ya Allah, suara saya udah mulai habis. Iya. Baik. Mohon izin ini ya, Ustaz. Iya. Diwakilkan Pak Farid, silakan Pak Farid. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Said Matondang dan Bapak Ibu semua hadirin yang hadir pada siang hari ini, izin menyampaikan bahwa SMP Muhammadiyah 8 Jakarta ini masih satu manajemen dengan Lee Band School, Limau Band School, yang mana lokasinya memang tidak satu komplek dengan Limau, hanya dinamakan Limau Band School karena memang sekolah kami satu terpisah dari komplek Limau, yaitu di Jalan Bendi, dan kita SMP Muhammadiyah 8 merupakan saudara kembar dari SMP Muhammadiyah 9 Jakarta yang ada di Limau. Nah, sedikit menjelaskan bahwa SMP Muhammadiyah 8 ini kita branding dengan nama School of Talent, bahwa kita ingin menjadi tempat untuk mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi di level SMP. Selain itu, diferensiasi yang ada di sekolah kami juga memang kita branding dengan adanya boarding school. Boarding school kita ini kita branding boarding yang humanis, boarding yang memang
ramah bagi psikologi perkembangan anak, karena memang kita mencoba memberikan ruang yang cukup nyaman, cukup untuk mereka belajar mengeksplorasi minat dan bakat, khususnya anak-anak santri boarding. Nah, sedikit menceritakan bahwa memang progres sekolah kami ini, kita berawal yang memang sekolah di level menengah ke bawah, Bapak Ibu. Pada tahun 2016 kita masih berjuang, ya, muridnya sedikit dan kelasnya kelas menengah ke bawah. Mohon maaf, mungkin bisa dikatakan siswa-siswi kita itu banyak yang mendapatkan bantuan pendidikan karena memang kondisi ekonominya menengah ke bawah. Nah, setelah adanya branding sekolah, terus adanya juga peningkatan layanan, kita terus di training, terus dimotivasi agar memperbaiki layanan, baik itu layanan pendidikan, layanan sarana, maka kita mulai berbenah dari peningkatan sumber daya manusianya, guru-guru, layanan dalam mengajar, layanan dalam memberikan apapun itu ketika customer kita datang ke sekolah. Sehingga dari peningkatan layanan itu kita berani untuk menaikkan level status kita dari menengah ke bawah, akhirnya target pasarnya itu untuk menengah ke atas. Memang tidak secara langsung bisa berhasil, karena memang setelah kita menaikkan level pasar itu memang ada sedikit penurunan murid, gitu. Memang cukup banyak penurunannya karena memang ya tadi dari segmen menengah ke bawah dikakikan menaikkan harga pasar sehingga ada penurunan. Tapi itu terjadi 1-2 tahun pertama. Alhamdulillah ketika mulai 2020 pas awal-awal COVID itu kita mulai ada kenaikan karena memang masyarakat sudah mulai tahu tentang layanan sekolah kita. Tadi juga sekolah-sekolah sebelumnya dari SMP, SMA Muhammadiyah 3, SMP Muhammadiyah 9 sudah menceritakan bahwa memang layanan terbaik itu, promosi terbaik itu salah satunya memang ketika customer itu merasa puas dengan layanan internal kita, sehingga mereka menceritakan layanan baik kita itu ke orang lain. Nah, itu mulai dirasakan ketika COVID, dan alhamdulillah juga sampai sekarang terus grafik PPDB-nya naik. Jadi memang itu merupakan salah satu pengalaman kami dalam mengelola dan mengembangkan sekolah dalam promosi ini. Memang layanan yang betul-betul berpengaruh, ya, karena memang banyak sekali customer yang datang dan menceritakan bahwa memang rata-rata orang tuanya dulu pernah bersekolah di SMP Muhammadiyah 8 gitu ya, bercerita bahwa memang dulu tidak seperti ini, tapi ketika kita ubah segmentasi pasar, kita ubah pola layanannya sehingga customer merasa wah ini memang ada hal yang baru gitu. Selain itu kita juga belajar ke sana kemari gitu, kemanapun untuk pengembangan program, karena memang tidak hanya layanan, orang juga customer itu kan butuh program-program yang memang yang bisa menarik mereka. Jadi memang beberapa yang kita lakukan pengeluaran kepada customer program-program yang tentunya berbeda gitu. Salah satunya program talent dan program boarding ini. Mungkin sekilas itu Ustaz dan para hadirin semuanya. Iya, Ustaz. Ini Mas. Jadi sedikit info informasi terkait profil sekolah kami SMP Pondok Jakarta. Itu saja. Nanti bisa ada sesi diskusi jika memang ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini mungkin Bapak Ibu beberapa ya pengalaman ya yang sudah dirasakan oleh kita ketika kita memang mencoba memperbaiki layanan dari sekolah kita yang tidak diminati masyarakat, sehingga kemudian hari ini alhamdulillah sekolah-sekolah kita menjadi salah satu sekolah yang diminati masyarakat. Dan biasanya PPDB akan mulai bulan Januari, bulan Februari, bahkan kadang-kadang masih bulan Juni. Alhamdulillah tahun ini
ini BPDB kita bahkan setelah penerimaan siswa baru masuk bulan Juli itu sudah mulai kembali mahasiswa orang tua sudah mulai menitipkan peserta didiknya di sekolah. Sementara ini yang bisa kami sampaikan tentu terakhir Bapak Ibu jangan lupa tetap berdoa. Ya, sehebat apapun layanan kita, usaha-usaha yang kita lakukan, namun tanpa diawali dengan doa, memang kita akan sama. Nah, yang kita lakukan pembiasaan yang kita lakukan di Kebayoran Baru adalah mengajak seluruh guru dan karyawan. Ya, setiap akhir bulan kami bermalam ya, di sekolah. Ya, jadi kata para sesepuh Muhammadiyah, ketika sekolah kita ini diminati oleh masyarakat, maka sekolah itu harus disolatin malamnya. Jadi kita bertahajud. Nah, kemudian setelah tahajud kita meminta kepada Allah agar sekolah kita menjadi sekolah yang berkah, keluarga orang tua murid kita juga menjadi keluarga yang berkah, kemudian murid-murid kita juga menjadi murid yang berkah. Sebagaimana tadi pertanyaan ini sudah mulai bertanya ya Pak Dede ya. Pak Dede sudah mulai bertanya bagaimana meningkatkan karakter siswa kita. Jadi selain kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan untuk membentuk karakter anak-anak kita tadi yang mulai dari ada karakter Quran, karakter building dan seterusnya, bahkan kita juga lakukan bersama dengan para tentara untuk membentuk karakter yang berani dan seterusnya. Tetapi jangan lupakan doa. Ini yang selalu kami lakukan, kita lakukan bahkan setiap hari subuh gitu ya, kita minta saat akan berangkat, ya Allah berkahilah pekerjaan kami, ya Allah berkahilah murid-murid kami, berkahilah sekolah kami, berkahi juga orang tua murid kami, agar semuanya menjadi keluarga yang berkah. Ini saja pengantar dari kami ini. Senang sekali bila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti dibantu oleh para pimpinan sekolah yang mereka menjadi pelaku sejarah bagaimana mereka pernah berada di bawah, kemudian hari ini alhamdulillah sudah mulai mencoba mengembangkan sekolah-sekolah lain Pak Bapak Ibu di luar Kebayoran Baru. Jadi kita sudah menjajaki sekolah di Pondok Gede, ada SD dan SMP yang sudah kita mulai bangun, ada nanti SMA di Jagakarsa juga bagian dari agar guru-guru tidak berada, para pimpinan sekolah tidak berada di zona nyaman. Demikian terima kasih. Semua ingin hadir teman-teman dari Muhammadiyah, ada Pak Mardianto ini sesepuh sekolah Muhammadiyah di Purwokerto. Beliau juga kami jadikan guru untuk mengembangkan sekolah karena sekolah beliau itu hampir 1.500. Atau berapa Ustaz Mardianto? Masya Allah. Nah itu Bapak Ibu, ada Bu Krisyanti juga sekolah yang ada di Kulir. Terima kasih berkenan hadir. Ada Ustaz Timbul dari Medan. Ini juga beliau hadir. Ya. Sebagai kami dari hadir pada pertemuan kita untuk menjadi silaturahim dengan Bapak Ibu semua para praktisi pendidikan, para pengambil kebijakan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kami senang bersilaturahim. Insya Allah kami terbuka untuk menjadi silaturahim kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Said Matondang luar biasa. Terima kasih masih memprioritaskan agenda kita di tengah-tengah kesibukannya. Terdampak sedang safar, semoga Allah sampaikan dengan selamat, sehat walafiat. Ada juga dari Pondok Pesantren Nikmatullah sedang di jalan juga, semoga Allah rahmati dan sampaikan kepada tujuan dengan sehat walafiat serta selamat. Baik, sekali lagi kita haturkan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan silaturahmi yang luar biasa ini. Teman-teman para pejuang fisabilillah, yang selalu saya sampaikan bahwa kita mungkin tidak bisa menikmati jihad di Palestina, kita tidak bisa mungkin menerima syahid yang didambakan setiap orang muslim, tapi saya katakan dan saya yakini bahwa setiap guru,
setiap pimpinan sekolah, siapapun yang berjuang di dalam jalan Allah di dunia pendidikan, pasti kita tidak disia-siakan kerja keras kita, dan insya Allah kapanpun ajal menjemput kita, kita dihitung sebagai mujahid yang menang dan dapat syahid di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu, mohon izin Ustaz Said yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sedalam-dalamnya. Silahkan jika ingin melanjutkan, mohon izin. Kita akan diskusi ya. Sesi ini belum berakhir. Jika ada Ustadz, kita sangat memaklumi jika ada kesibukan. Kita akan melanjutkan bincang-bincang, sharing, karena kita sangat berharap masukan-masukan dari teman-teman dari seluruh Indonesia. Karena ini sifatnya bukan mengajar, tapi sifatnya diskusi dua arah. Pasti ada kebaikan yang kita bisa petik di setiap silaturahmi. Terima kasih, jazakumullah khair Ustaz Kiai Ahmad Matondang. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, luar biasa sesi kita. Jika ingin ada yang bersilaturahmi, bincang-bincang, sharing, saya tadi lihat ada Ustadz Said. Mohon dimunculkan lagi, ada yang raise hand. Ustadz Hadi, betul, dari Jakarta. Silahkan jika ada pertanyaan. Mudah-mudahan Ustadz Said masih bersama kita, mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Baik Ustadz, izin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi saya tertarik dengan sharing oleh Ibu Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 03 terkait program yang dimana di situ banyak pilihan kelas ya, ada kelas reguler, ada kelas takdir, kelas online, sama kelas olahraga. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pengaturan kelas-kelas tersebut? Apakah kelas-kelas ini termasuk kelas ekstrakurikuler atau masuk ke dalam intrakurikuler? Nah, kalau misalkan masuk ke dalam intrakurikuler, bagaimana pengelolaan jamnya, waktunya gitu ya, dan bagaimana dengan kurikulum yang berlaku gitu, penempatannya seperti apa? Terus yang kedua terkait kedisiplinan yang dimana tadi di SMA Muhammadiyah 03 Parung, maaf 03 Jakarta ya, mengirimkan siswa-siswinya untuk dilatih bersama Kopassus selama 1 minggu. Nah, ini mohon dijelaskan mungkin secara rinci bagaimana seperti apa kegiatannya. Terus kemudian 1 minggu itu kan waktu yang cukup lama ya untuk siswa. Kemudian pengelolaannya, biayanya seperti apa gitu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ustadz Hadi tadi ya. Baik, Ustadz Hadi, perkenankan saya menjawab di kedisiplinan ya kan. Tadi memang saya sampaikan bahwa tagline sekolah kami adalah School of Leadership. Jadi kami memang mengusahakan anak-anak kami itu semuanya insya Allah jadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Setidaknya menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, memang tahun ini kami bekerja sama dengan Kopassus. Nah, kami mengirim anak-anak kami yang kelas 10 itu untuk belajar atau dididik di Kopassus, dan kebetulan kemarin kami dapat di Bogor ya, Kopassus yang di Bogor, karena Kopassus itu ada 3. Yang pertama adalah di Cilandak, kemudian yang kedua adalah di Serang, dan yang ketiga adalah di Bogor. Nah, kami memang menghubungi dari pihak Kopassusnya, kemudian dari Kopassusnya itu merespon dan kita membuat program. Tentu saja kita mengikuti program yang sudah disusun oleh pihak Kopassus, tapi kita juga bisa melihat programnya dan kita bisa memberi masukan gitu ya. Programnya seperti apa dalam waktu 1 minggu itu sangat banyak sekali, mulai dari kedisiplinan, mulai dari bagaimana mereka bekerja sama. Jadi kami itu sharing ya, Bapak kemarin waktu di Bogor, untuk mandi aja itu air hanya mengalir di jam 5:30 pagi sampai jam 5:30 pagi dan 5:30 malam. Bagaimana itu anak-anak kami, karena kebetulan tahun ini kami itu ada 20 sekolah Bapak. Jadi
siswa kami ada 620 hanya untuk kelas 10 saja. Itu kita bagi menjadi 2 kloter. Jadi kloter pertama kita berangkatkan dulu 1 minggu, nanti kloter keduanya diberangkatkan lagi 1 minggu. Nah, di sana mereka dilatih bagaimana mereka berbagi air supaya semuanya kebagian. Kemudian bagaimana mereka harus datang tepat waktu di tempat latihan. Bagaimana mereka mengerjakan tugas yang dilakukan atau yang diberikan oleh Kopassus itu mereka semuanya dilatih, dan kita guru-gurunya memang menunggu di sana, Bapak Ibu. Kami menunggu tetapi tidak boleh terlalu dekat. Jadi anak-anak itu benar-benar dilatih kedisiplinannya dan kemandiriannya. Kenapa tidak boleh terlalu dekat? Kalau terlalu dekat, nanti tuh anak-anak akan lari ke kita, sedikit-sedikit mengeluh, Bu capek Bu ini Bu, gitu. Maka sama Kopassus disampaikan, Bapak Ibu itu anak-anak sudah diserahkan ke kami. Jadi kami mohon Bapak Ibu tidak terlalu melindungi anak-anaknya, tidak terlalu dekat. Jadi kami hanya melihat dari jauh, tapi yang melaksanakan semuanya Kopassus. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan lancar. Awal-awalnya memang anak-anak ya seperti itu, yang namanya kan keluar dari zona nyaman. Tetapi ketika pulang mereka malah pada nangis. Nangisnya apa? Nangisnya karena kangen pengen Kopassusnya datang ke sekolah, seperti itu. Nah, pembiayaannya dari mana? Pembiayaannya itu sudah include di SAT. Jadi di SAT itu sudah ada kita input program selama 1 tahun, Pak. Termasuk dikirim ke Kopassus biayanya berapa itu sudah diinputkan ke situ. Jadi kita tidak lagi minta uang dari orang tua. Jadi misalnya kalau untuk tahun ini kami SAT-nya adalah 24.500.000. Itu sudah termasuk program ke Kopassus selama 1 minggu. Itu sudah termasuk seragam, semua seragam. Itu sudah termasuk SPP di bulan Juli. Pokoknya itu sudah termasuk kegiatan dalam waktu 1 tahun. Itu biayanya dari situ. Kemudian untuk kelas, kebetulan kepala sekolah saya ada nih, karena saya kan bidang kesiswaan. Saya bisa menyampaikan bahwa kalau kami menerima siswa baru itu, Bapak Ibu sekalian, kita ada yang namanya pemetaan. Di pemetaan itulah nanti ada nih, misalnya anak-anak memilih jurusan apa. Jurusan kelas reguler, maka dia akan ngeklik di reguler. Kemudian kalau dia menginginkan kelas tafis, maka dia akan ngeklik di kelas tafis. Kalau kemudian kelas online itu memang khusus Bapak Ibu. Kita terangkat satu persatu. Nanti mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa lebih detail. Kalau reguler mereka ketika pemetaan Bapak Ibu, sudah di reguler. Pemetaan itu bukan untuk menentukan diterima atau tidaknya siswa itu ke sekolah kita. Karena pada prinsipnya kami menerima semua siswa yang masuk ke sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi sampai misalnya kami sudah tidak punya tempat lagi, tidak punya kelas lagi, jadi ya kita mohon maaf tidak bisa diterima. Seperti tahun kemarin kita itu hanya mempunyai 17 kelas. Tetapi pesertanya begitu banyak, akhirnya kita membuka yang namanya kelas online karena kebetulan kami sedang membangun gedung baru. Jadi kita tawarkan itu ke siswa-siswi, mau tidak online dulu selama 3 bulan sampai gedung itu selesai. Ternyata hanya dalam waktu 2 hari kita dapat 3 kelas untuk kelas online. Nah ini kalau yang kelas online yang tadi saya sampaikan adalah kelas khusus. Seperti apa nanti kita terangkan yang satu persatu. Yang reguler pasti Bapak Ibu sudah tahu, sama seperti kelas-kelas di negeri atau sekolah-sekolah yang lain. Kemudian kalau kelas tafis tadi saya sampaikan, begitu dia mendaftar, dia berminat di kelas tafis, maka dia akan ada tes baca Al-Quran. Begitu berminat maka dia akan dioper lagi ke kelas tafis, dan begitu diterima maka dia akan disampaikan bahwa dia masuk ke kelas tafis. Bagaimana kalau misalnya dia pengen ke kelas tafis tetapi secara tesnya dia tidak masuk kelas tafis, maka dia akan masuk ke kelas reguler gitu. Nah untuk kelas online Bapak Ibu itu adalah kelas khusus. Jadi kelas itu adalah kelas yang dilakukan oleh anak-anak kami. Contohnya nih anak kami itu kelas 1-nya dia sekolah di SMA Muhammadiyah 3. Tetapi di kelas 11-nya orang tuanya pindah tugas ke Jerman. Tetapi orang tuanya pengennya anaknya itu tetap lulus SMA Muhammadiyah 3 Jakarta.
Jadi kami tetap melayani anak tersebut melalui kelas online. Pembelajarannya seperti apa? Pembelajarannya melalui Zoom. Jadi kayak kelas khusus kita privat. Makanya untuk kelas online yang seperti itu memang biayanya agak lebih mahal, Bapak. Tuh, kalau kelas olahraga seperti apa? Kelas olahraga insya Allah kita akan buka di tahun ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus selalu mempunyai program baru. Kelas olahraga itu kita akan bekerja sama dengan induk cabang-cabang olahraga, induk organisasi. Misalnya kita bekerja sama dengan anak-anak atletik, maka induk organisasi PASI itu akan bekerja sama dengan kita. PASI itulah yang akan merekomendasikan atlet-atletnya ke sekolah kita. Nah, apa keuntungan dari kelas olahraga? Yang pertama tentu pembelajarannya adalah fleksibel, karena kita tahu bahwa atlet itu tidak bisa selalu datang ke sekolah. Dia pagi latihan, dia sore latihan, bahkan ada kemungkinan dia siang pun harus latihan. Maka itu kita fasilitasi pembelajaran kita jauh lebih fleksibel. Kita menggunakan LMS. Kalau anak tidak bisa hadir ke sekolah, maka dia bisa mengerjakan tugas dari LMS tersebut. Itu pilihan-pilihan dari kelas di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, dan memang itu salah satu daya tarik di sekolah kita, Bapak. Jadi mengapa siswa itu banyak yang mendaftar di sekolah kita? Karena berdasarkan pemetaan, karena di pemetaan itu kan ada kalimat yang disampaikan, kamu tertarik masuk ke Muhammadiyah karena apa? Nah, itu kita akan bisa melihat tuh. Karena pertama mungkin DBL-nya, basketnya karena udah masuk DBL, karena banyak kelasnya, karena saya pengen kelas tapis, karena saya pengen kelas online. Dan itulah maka kita membuat banyak sekali pilihan-pilihan kelas. Apakah itu bermasalah di Dapodi? Kalau info dari kurikulum yang lebih detail, info dari Bapak Kepala Sekolah yang lebih detail, iya, Dapodiknya merah, tapi tidak apa-apa, masih tetap bisa berjalan. Itu Bapak yang saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan atau mungkin Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk menambahi keterangan dari saya? Menambahkan Bapak Ibu berkaitan dengan kurikulum di SMA Muhammadiyah 3, tentu pertama sebenarnya kurikulum SMA Muhammadiyah 3 itu SKS, Bapak Ibu. Itu kurikulum yang memfasilitasi kecepatan belajar siswa. Namun berjalan seiringnya kurikulum Merdeka, kurikulum SKS kami ini tetap SKS, tetapi tidak bisa memunculkan kekhasannya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kritik kami dari SMA Muhammadiyah 3 terhadap kurikulum Merdeka yang memang sebenarnya tidak merdeka juga gitu kalau menurut kami, karena tidak fleksibel. Pemahaman kami kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang bisa fleksibel, tetapi ternyata fleksibilitasnya hanya dalam sisi-sisi tertentu kalau menurut saya. Pertama, misalkan dari sisi bab pembelajaran ya, yang biasanya 5 bab boleh diajarkan 2 bab. Karena apa? Dianggap materi esensial. Kemudian kalau yang di SMA sangat terasa ya, gitu. Kemudian tidak ada lagi jurusan di SMA. Maka anak di fase F atau di kelas 11 boleh memilih mata pelajaran yang disukai, yaitu di peminatan. Nah, itu sebenarnya secara prakteknya malah agak bermasalah gitu. Karena ternyata tidak sinkron dengan di PTN ternyata gitu. Karena kemarin sekolah-sekolah yang penggerak pertama itu banyak bermasalah di penerimaan di PTN-nya. Nah, tentu balik lagi di kurikulum. Nah, kami sebelum ada kurikulum Merdeka, kami sebenarnya sudah ada kurikulum yang kita buat sendiri. Yaitu ada kurikulum tadi yang SKS, siswa bisa lulus 2 tahun. Karena kita memfasilitasi anak-anak kita tuh belajar dengan kecepatan belajar tinggi, maka dia bisa selesai dengan 2 tahun. Kecepatan belajar sedang itu bisa lulus dengan 3 tahun, kecepatan belajar yang rendah, nah, kemungkinan yang kita wajibkan diusahakan anak-anak tetap lulus dengan 6 semester atau 3 tahun. Nah, di lain itu juga kami punya kelas tafis. Nah, kelas tafis ini sebenarnya saya membuat kelas tafis ini karena keprihatinan ya. Anak-anak yang dari pesantren, dari SMP, IT masuk ke sekolah kami, ternyata hafalannya hilang. Ada yang hafalan 3 juz, 4 juz, 5 juz hilang. Karena apa? Kami tidak fasilitasi itu. Nah,
berdasarkan hasil itu evaluasi itu, nah saya akhirnya buat kelas tahfiz. Nah kelas tahfiz itu juga buat untuk memfasilitasi lagi. Tetapi dengan targetan lulus dari kami minimal harus bisa hafal 6 juz. Nah, alhamdulillah bergerak dari 13 siswa ketika itu awal buka, sekarang sudah luar biasa menjadi primadona gitu. Kelas tahfiz ini sangat diminati banyak orang. Kemudian juga kelas-kelas yang bagaimana sih kurikulumnya untuk kelas tahfiz, kami ada beberapa mata pelajaran yang memang kami off-kan Bapak Ibu. Karena fokus utama kami adalah untuk hafalan sama perbaikan bacaan. Maka anak hanya belajar itu dari 10 jam mata pelajaran, dia hanya belajar sehari 6 jam. 4 jam itu di pagi hari itu masuk ke dalam pembelajaran. Nanti di siang harinya setelah baca sholat zuhur, anak itu tahsinnya. Jadi dari 10 jam, anak hanya belajar itu 6 jam, 4 jamnya itu 2 jam untuk menghafal, 2 jamnya lagi untuk perbaikan. Jadi gitu. Bagaimana laporannya ya gitu kami laporkan sesuai dengan aturan, laksanakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita berikan seperti itu. Supaya memang nanti karena fokusnya di mana gitu. Ketika fokusnya kelas olahraga, maka ya yang diperbanyak adalah hal-hal sisi olahraganya. Nah, maka nanti kurikulum akan mengikuti gitu. Jadi bukannya anak mengikuti kurikulum, maka kurikulum mengikuti sesuai dengan tadi pilihan-pilihan anak. Gitu. Maka kami fasilitasi anak-anak ini berdasarkan keinginan-keinginan siswa seperti itu. Terus bagaimana dengan kelas online? Sebenarnya kelas online ini kami persiapkan anak-anak yang memang sebenarnya untuk atlet dan artis, public figure. Tetapi berkembang seiringnya waktu, bahkan kelas online ini akhirnya malah menjadi tadi ada yang pindah tugas, ada anak yang sakit, terus memang ada anak yang memang minatnya di kelas online. Maka akhirnya kita fasilitasi, gitu. Jadi kalau untuk kelas olahraga nanti kita buka itu memang anak tetap masuk. Ketika dia tidak bertanding atau segala macam, maka tetap belajar seperti biasa. Tetapi ada dikhususkan, gitu, nanti anak-anaknya. Nah itu yang kami lakukan ya sama Muhammadiyah 3 memang berkaitan dengan hal bagaimana mengemas kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah harapan kami sebenarnya bagaimana kurikulum itu harusnya sebenarnya fleksibel. Nah, pemerintah melakukan kurikulum bagaimana melakukan kurikulum itu fleksibel. Mungkin pemerintah hanya membuat visi dan misi pendidikan nasional itu apa. Nah kita di bawah sekolah bagaimana kita meraih pertujuan untuk kita bisa mencapai pendidikan nasional itu visi dan misinya ya akselerasinya yang kita lakukan berbeda-beda sehingga menghasilkan sesuatu variasi yang berbeda. Itu yang dilakukan di Finlandia itu sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri-sendiri sehingga akan kaya sekolah itu akan memahami apa sih kebutuhan anaknya gitu kan. Kalau negara itu tidak melihat secara detail karena dia membuat secara khusus saja dari Sabang sampai Merauke. Tadi hal-hal esensial gimana yang kita butuhkan di dalam sekolah itu sebenarnya tidak terfasilitasi. Nah maka akhirnya sekolah-sekolah swasta itu kadang membuat kurikulum yang berdasarkan apa kebutuhan sekolahnya masing-masing. Nah itu sih Pak. Jadi kami buat kurikulum itu se-efektif mungkin, se-efisien mungkin dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Gitu. Jadi kalau anak yang pintar gimana bisa 2 tahun. Anak dari pesantren mau hafal Quran bisa masuk kelas tahfiz. Anak yang sedang olahraga silakan bisa masuk ke kelas olahraga. Anak artis yang nggak bisa itu bisa masuk kelas online. Sebenarnya jadi banyak pilihan. Gitu. Jadi anak-anak tuh mempunyai banyak pilihan untuk bagaimana dia bisa meningkatkan kompetensinya. Seperti itu sih. Demikian. Baik Pak Hadi, mungkin itu ada lagi Bapak Ibu silakan. Ustaz Zaid, izin. Silakan, welcome. Intinya Pak Hadi keberanian menginovasi kurikulum Pak. Jangan kita mengikuti apa yang sudah mengikuti begitu saja apa yang sudah didesain oleh pemerintah. Kita punya kewenangan untuk bisa memberikan inovasi-inovasi. Gitu Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Luar biasa Ustadz Said, Ustadz Aep, terima kasih atas sharingnya yang sangat mendalam dan komprehensif.
Kita mempersilahkan, masih ada waktu mungkin 5 menit untuk tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Kiai Said, masih bertahan bersama kita, luar biasa. Mumpung ada ahlinya, teman-teman juga dari 5 UND School yang kami banggakan bersama. Jadi tidak expect saya Kiai Said bahwa narasumber kita ternyata banyak sekali hari ini. Luar biasa, keren. Baiklah, Bapak Ibu, jika ingin bertanya di kolom chat ataupun langsung online, silahkan. Bersama kami ada Pak Adi, luar biasa, dari Malang, mewakili Next Edu. Terima kasih banyak Pak Adi. Di sini juga ada perwakilan Kak Vivi, Kak Via dari School of Human Bekasi. Luar biasa. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesediaannya. Siapa lagi yang saya kenal? Ada Bu Yuni dari Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya. Terima kasih Bu Yuni atas kehadirannya. Bersama kami, silahkan yang ingin bertanya. Dari siapa? Dari mana Ibu? Siti Nurjana dari MI Azharofah, Lubang Buaya. Terima kasih Bu Siti atas kehadirannya bersama kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, ini kebetulan saya kan di sekolah bagian kesiswaan dan penerimaan siswa baru ya. Cuman di sekolah saya itu SD MI ya. Setiap tahun tuh kita mungkin karena emang kitanya hanya mengandalkan, jadi kalau kakaknya ada di sekolah udah kelas berapa, jadi ntar adiknya kita tawarkan masuk gitu kan. Jadi hanya adik kakak itu emang sih memang kalau tahun-tahun yang lalu biasanya memang kalau kakaknya di sekolah kita adiknya berapa langsung masuk. Cuman kemarin masa pas COVID itu kita berkurang ya. Ada beberapa orang tua ngomongnya katanya ditunda Bu, nanti tahun depannya. Terus kita setelah setahun kita promo ke TK juga agak sulit. Mungkin sih memang sih sekolah kita tuh hanya menerima tiap tahun tuh satu tingkat tuh satu kelas. Karena kita juga sekolah kita tuh bangunannya itu kita bangun sendiri, cuman tanahnya itu kita menyewa gitu. Nah, terus untuk kegiatan juga kita banyak ya, jadi ada camping, ada magang, ada parenting orang tua gitu kan. Jadi yang mungkin sekolah kita tuh masuknya di agak lumayan mahal gitu ya, menengah ke atas juga. Tapi kita juga sih emang beberapa juga menerima ya anak-anak subsidi. Nah ini beberapa tahun ini kok sepertinya kepercayaan orang tua ini agak menurun Ustaz. Padahal kan kita setiap kegiatan itu kan ini ya langsungnya sesuai sama yang emang yang dari dulu ya udah kita pertahankan gitu kegiatan kita setiap tahun. Tapi kenapa sekarang sepertinya kepercayaan orang tua itu berkurang gitu Ustaz? Apakah emang ada yang salah dari intern kita sendiri, guru-guru atau manajemen atau apa ya Ustaz ya? Itu aja sih Ustaz. Terima kasih. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan orang tua lagi gitu, dan bagaimana kalau kemarin kita udah coba juga ke TK juga, tapi kok yang biasanya TK itu anak murid-murid yang masuk ke kita juga sepertinya berkurang juga kepercayaannya, apalagi timbul sekolah-sekolah baru gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya langsung jawab Ustaz Dek? Ya. Silakan. Silakan Ustaz. Iya. Baik Ibu, tadi sudah disampaikan oleh atau Pak Aik ya, Bapak Ibu, bahwasanya kegiatan-kegiatan kita itu tidak boleh sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu perlu juga Bapak Ibu kita inovasi kegiatan-kegiatan sekolah itu jangan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Harus ada perbedaan itu. Harus ada inovasi. Apakah
inovasinya dalam namanya, atau inovasi boleh juga dalam aktivitas-aktivitasnya, agar anak-anak tidak merasa jenuh. Nah, itu yang dilakukan oleh kita. Kita coba jangan setiap kegiatan itu sama dengan tahun sebelumnya. Jadi ini bagian dari layanan juga, supaya anak-anak nebak ini apalagi yang kegiatan yang akan dilakukan, suasana baru apa yang akan diberikan, gitu. Nah ini mungkin tetap perlu dievaluasi. Bu, kami pengalaman kita di sekolah, ya kita selalu memang meminta jangan sampai kegiatan-kegiatan kita itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun depan teman-teman harus sudah mencari kegiatan apa yang berbeda dengan tahun ini, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian boleh jadi namanya juga kita ganti, ya, packaging sebuah kegiatan itu kan. Nah kemudian yang terakhir memang perlu juga promosi, dipromosikan. Ya memang eranya era digital. Promosikan bersama orang tua murid yang ada saat ini. Mereka menjadi apa namanya, yang menjadi motor kita, ya, menjadi dorong kita, ya, untuk mempromosikan sekolah kita. Nah, kita mulai sesekali, ya, kami ini sering sesekali bertanya kepada orang tua, Bapak Ibu apa masukan untuk kegiatan kita. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang anti mendapatkan masukan, saran, ya, kritikan, apalagi jangan sampai nanti customer kita itu diam-diam, ya. Jadi ada istilah dalam pemasaran itu customer yang diam. Customer yang diam itu customer yang diam-diam meninggalkan kita dan dia tidak menginformasikan kepada kita mengapa mereka meninggalkan kita. Nah, oleh karena itu kita sangat membuka diri. Perlu juga membuka diri apa yang diinginkan oleh customer kita. Kita berharap kegiatan-kegiatan kita ini bisa membantu sebagaimana yang dibutuhkan oleh customer kita. Mungkin itu Ibu beberapa pengalaman kita berkaitan dengan mengapa tiba-tiba sekolah kita ini bisa jadi customer meningkat kita. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Said telah mencerahkan kita dengan pengalamannya yang luar biasa. Ingin sekali kita teruskan, namun sebentar lagi akan memasuki waktu ibadah asar. Maka itu kita dengan berat hati harus mulai menutup acara kita. Namun ada kabar gembira bahwa setelah setiap seminar dari Les Global dan juga Les TV, kita akan masukkan Bapak Ibu di dalam grup forum alumni. Jadi mudah-mudahan yang telah hadir daftar akan kita masukkan dalam grup alumni Seminar Nasional Pendidikan, sehingga silaturahmi ini terus bisa berjalan. Mudah-mudahan tidak sekali ketemu lalu tidak ada komunikasi lagi. Kita harapkan betul dari Bapak Ibu para senior kami untuk terus melakukan sharing kepada kita second generation, dan juga mungkin kita juga terus bisa memberikan update-update apa yang telah kita lakukan dan akan laksanakan di Les TV. Ingin saya sampaikan sebelum saya menutup bahwa visi misi untuk mendirikan seminar nasional ini, saya alhamdulillah punya kesempatan untuk mengisi motivasi dan seminar pendidikan di pelosok-pelosok Indonesia. Namun ketika saya sampai di sana, ternyata informasi yang ada di ibu kota belum sampai ke daerah. Jadi kita di Jakarta mungkin lupa ya dengan nikmat kita, akses informasi gampang, internet gampang. Namun di pelosok-pelosok Indonesia ini update-update terbaru belum sampai kepada guru-guru kita, orang tua kita, dan juga siswa kita. Maka itu kita berusaha mengumpulkan Bapak Ibu guru, orang tua, siapapun itu di dalam program Seminar Nasional Pendidikan ini dalam rangka menyebarluaskan ilmu-ilmu manfaat di seluruh Indonesia dengan teknologi yang sudah tersedia bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat amal jariah kita semua. Siapapun yang memberikan sharingnya di kolom chat ataupun di live Zoom,
ataupun yang ingin terus melaksanakan sharing di grup alumni, kita sangat menunggu dan berharap komunikasi tersebut. Itu saja mungkin Kiai Ahmad Said, kita mohon izin untuk segera menutupi acara. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 untuk kita melaksanakan ibadah sholat asar, namun saya serahkan kepada MC untuk menutup. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai acara kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh narasumber, terutama khususnya untuk Bapak Ustadz Ahmad Said yang telah menyampaikan serta diskusi sharingnya kita pada siang hari ini. Baik, karena kita awali dengan pantun tadi Bapak Ibu, saya akhiri dengan pantun, boleh bilang? Cakep. Naik kereta ketemu Daus Mini. Cakep. Pulangnya beli stroberi. Cakep. Saya Poppy selaku MC hari ini mohon pamit undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya, foto dulu boleh? Foto di Zoom boleh Bapak Ibu, boleh di-on-kan kameranya. Kita foto dulu di Zoom, boleh nanti bisa tag mention di WhatsApp ataupun di Instagram kita letsglobal.id. Oke, boleh Mr. Zen mau foto? Begini, kameranya. Oke, 1. Baik. Terima kasih. Sekali lagi selaku tuan rumah, saya Mr. Zain Ali mengaturkan 1000 rasa syukur dan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir, khususnya Kiai Ahmad Said, Pak Aeb, Bu Ranti. Mohon maaf saya tidak bisa melihat satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada semua teman-teman yang menjadi narasumber mendadak. Terima kasih, saya sangat appreciate. Mudah-mudahan ini bagian dari amal jariah kita. Ada juga Pak Hussein yang telah gabung dari Nice Global. Terima kasih Pak Hussein. Mudah-mudahan manfaat ini bisa terus kita sampaikan dan disupport oleh Nice Global dan juga Nice Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kurang karena Miss Poppy tutup dengan pantun, saya tidak mau kalah. Boleh satu kali lagi? Biar fotonya pada senyum semua. Boleh. Oke. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Baik, kita foto dulu di caption. Mbak Poppy silakan. Tadi makasih Pak Ebu. Oke. 1, 2. Sudah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Recording stopped.